Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antuna berada, dan seluruh para penonton dan para pecinta dari kajian kitab Al-Aqidah, Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para penonton Salam TV yang berbahagia dimanapun antuna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan seluruh para pemerhati lah ya, para pecinta kajian syarah kitab Al-Aqidah atau Hawiyah dimanapun antuna berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan kita kali ini ya. Sebenarnya ini adalah lanjutan atau part tsani gitu ya. Artinya adalah sesi kedua ya, dari sebelumnya sudah kita membahas. Namun karena judul ini sedikit agak panjang, jadi kita harus buat sesi duanya ataupun part duanya, sehingga selesai pembahasan ini dengan baik insyaallah tabaraka wa taala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton dan para pemirsa Salam TV dimanapun antuna berada. Pembahasan kita waktu yang lalu, pertemuan sebelum ini adalah kita sudah membahas tentang madhabu ahli sunnati wa wasatun bainal wa'idiyah wal murji'ah. Madhab ahlu sunnah itu berada di tengah-tengah. Ya, bainal wa'idiyah wal murji'ah, di antara wa'idiyah dan murji'ah. Wa'idiyah itu artinya mereka-mereka yang hanya ya menonjolkan ya ayat-ayat atau nas-nas yang terkait dengan ancaman. Dan murji'ah, dan kita juga berada di tengah-tengah antara wa'idiyah dan murji'ah. Murji'ah itu adalah mereka yang lebih menonjolkan ayat-ayat tentang janji. Ya, ayat-ayat tentang yang berkaitan dengan janji Allah ya, tentang keimanan, bahwa orang itu kalau sudah beriman sudah nggak perlu lagi berbuat amal soleh karena la yadurru ma'al imani dzambun ya, keimanan nggak akan bahaya oleh sebab dosa gitu. Selama dia sudah beriman, maka dosa apapun yang dilakukan akan tenang-tenang aja gitu kan. Ini tentu menyisihi akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, karena di antara prinsip keimanan ahli sunnah wal jamaah itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Itu satu, bertentangan. Yang bertentangan berikutnya adalah ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak memponis ya pelaku dosa besar, ya pelaku dosa besar itu kafir, tidak, kecuali dia melakukan perbuatan dosa kesyirikan, syirik akbar, itu dia baru keluar dari Islam. Ya, kalau sekedar dosa besar aja yang bukan kesyirikan maka enggak. Itu dia. Sementara murji'ah mengatakan ya orang berdosa itu nggak ada masalah, dia zina itu nggak masalah, imannya nggak akan terganggu, gitu kan. Ini keliru. Dia ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Demikian. Begitu juga yang terakhir yang saya simpulkan, dan ini merupakan sesi murajaah kita, mengulangi kita terhadap kajian yang lalu, bahwa kita ini jangan terlalu merasa jangan terlalu takut. Karena kalau terlalu takut akan menimbulkan keputusasaan. Iya, kalau kita takut terhadap dosa dan maksiat kita ini, udahlah, kayaknya Allah udah nggak bisa lagi ngampuni dosaku ini karena udah banyak kali. Akhirnya putus asa dari rahman Allah. Ini keliru, ini kesalahan, nggak bisa seperti itu. Ya, kenapa? Karena Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karena itu, setiap kita berdosa, setiap kali pula kita bertobat kepada Allah, setiap kali beristighfar. Karena nggak ada di antara kita ini manusia yang standar imannya itu cenderung menetap dan bertambah, enggak. Biasanya kita itu kecenderungannya fluktuatif gitu. Jadi nggak bisa dalam satu keadaan. Pasti naik turun gitu. Itu soal biasa. Namanya manusia, tidak ada yang maksum dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka jangan, kalau kita buat dosa, ya takut kita betul dengan dosa itu. Maka ketakutan kita itu bukan membawa kita ke keputusasaan, justru membawa kita kepada taubat. Itu dia yang benar. Oke? Nah itu kan wa'idiyah ya, yang nanti bisa masuk ke situ khawarij ya.
Kemudian jangan pula kita terlalu merasa aman. Ya, dosa-dosa ini kan gak ada masalahnya ini. Ya. Yang penting kan iman kita sudah ada, ya jelas. Seperti orang bilang, saya nggak usah sholat pun nggak apa-apa. Yang penting hati saya bersih. Saya nggak gibahi orang. Saya nggak nyirit, nggak hasad sama orang. Ya dia nggak sholat. Itu kan dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zakat. Gitu. Ya sama doang gitu loh. Betul dia memang dari sini nggak udah berdosa. Tapi dengan meninggalkan kewajiban itu dosa besar juga gitu loh. Maka yang benar itu kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Kan begitu. Nah jangan terlalu pede, jangan terlalu merasa aman gitu. Itu nggak boleh. Kalau terlalu merasa aman, yang akhirnya membuat dia meremehkan maksiat, bermudah-mudah dalam dosa dan kemaksiatan. Nah itu dia. Makanya kan sampai waktu itu kita bahas bahwa kalau kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, terlalu aman dan merasa aman dan putus asa itu membawa kepada keluarnya orang itu dari Islam. Aman itu maksudnya terlalu pede ya dengan imannya itu sehingga dosa juga nggak akan pengaruh keimanannya gitu. Putus asa karena takut dosa dan maksiat sudah banyak. Ini dua-duanya nggak benar. Akhirnya bisa keluar dari Islam. Kenapa? Rasa aman bisa keluar terlalu merasa aman dari adab Allah, dari siksaan Allah itu bisa keluar daripada Islam karena dia mendustakan ayat-ayat tentang ancaman. Itu dia. Kan seolah-olah mendustakan dia. Nggak peduli lagi dengan ayat ancaman Allah bahwa orang berbuat dosa akan begini dan akan disiksa segala macam. Dia nggak peduli lagi seolah-olah begitu kan. Jadi ada kesannya itu dia nggak peduli dan mengkufur dengan ayat-ayat ancaman. Nah kalau dia merasa takut ya, berlebihan rasa takutnya dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan gitu kan. Itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kenapa? Karena rasa takut yang berlebihan itu seolah-olah dia mendustakan ayat-ayat tentang janji Allah. Ayat-ayat yang memberikan ampunan kepada orang bertobat, kepada orang yang kembali kepada Allah, kepada mereka-mereka yang mau beristighfar gitu kan. Seolah-olah dia mendustakan itu. Padahal ayat itu ada loh. Gitu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah hadir berada di tengah-tengah. Menyeimbangkan antara ini ada ayat-ayat ancaman, ini ada ayat janji, ini ada ayat-ayat bagi pelaku maksiat akan ada ancamannya. Ini juga ada ayat-ayat yang memberikan rasa aman bagi mereka yang melakukan dosa ya lalu bertobat begitu. Dua-duanya harus diambil sisinya sebenarnya. Kita ambil dari sisi amannya, kita ambil dari sisi rasa takutnya. Dua-duanya harus diseimbangkan, jangan berlebihan gitu. Kita takut nggak dengan dosa kita? Takut, maka segera bertobat. Kita berharap nggak dengan pahala yang kita dengan amal soleh yang kita lakukan kita berharap balasan dari Allah, berharap rahmatnya? Iya. Tapi jangan terlalu pede pula sehingga kita udah rahmat udah jelas ini kan kita udah beramal ya udah maksiat pun nggak ada masalah lagi. Itu yang bermasalah ikhwati fillah. A'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya kira itu ya. Terkait dengan pembahasan kita atau murajaah kita pada pertemuan yang lalu. Kita lihat ini untuk menebalkan keterangan kita yang sebelumnya ya, untuk mendebalkan dan untuk pengayaan terhadap penjelasan ataupun penjelasan kita dan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lihat qala al-muallifu hafizahullahu tabaraka wa taala wa yulahazu anna al-amna ghuluwun fir raja'. Dan diperhatikan bahwa rasa aman itu, berlebihan dalam rasa aman itu berlebih-lebihan dalam berharap. Karena dia berharapnya tinggi sekali kepada Allah, sehingga dia sehingga dia ini gulu, merasa aman dari semua ancaman, dari semua akibat dari dosa dan maksiat. Karena terlalu berharap. Ya saya enggak sekali sholat kan udah banyak dapat pahala kan. Coba sekali sholat berapa pahalanya kalau berjamaah? 27 derajat. 27 derajat itu udah banyak itulah. Sehingga setelah itu dia nggak sholat lagi mungkin. Dia bahkan cenderung berbuat maksiat segala macam. Ini kekeliruan dan ini kebodohan. Ya, maka dikatakan merasa aman itu gulu dalam berharap. Nggak boleh juga kita bergulu. Hanya sekedarnya dan sedang-sedang aja. Jangan terlalu berlebihan. Karena semuanya kalau sudah berlebihan udah rusak kan gitu kan. Kalau kita buat teh aja gitu, gulanya kebanyakan, bukannya dapat manis, jadi nggak enak gitu, kemanisan. Seperti garam, kita butuh garam, butuh.
tapi sekedarnya juga gitu. Jangan sampai berlebihan. Sama seperti orang kita mencintai seseorang berlebihan. Yang kita berlebihan dan mati-matian mencintainya siapa? Allah dan Rasulnya. Itu mencintai kita berlebihan, memang harus gitu kan. Tapi kalau kepada makhluk, kalau kita berlebihan mencintainya, sekali kita suka hati, hancur kita. Gitu kan. Kenapa? Karena kita berlebihan mencintainya. Nggak sekedarnya, nggak sewajarnya. Dan kita pun membenci orang begitu dalam syariat ini. Jangan berlebihan. Kenapa? Suatu hari orang yang kita benci itu bisa jadi menjadi teman akrab kita. Suatu hari orang yang paling kita sayang itu menjadi musuh besar kita. Dan itu sudah banyak contoh gitu kan. Itu mungkin masing-masing kita punya pengalaman pribadi terkait dengan hal itu gitu kan. Orang yang kita harap-harapkan gitu, orang yang kita bangga-banggakan terakhir adalah orang yang paling kita benci saat ini. Misalkan begini. Yang waktu itu orang yang paling kita benci, orang yang paling kita musuhi bisa jadi orang yang paling akrab dengan kita. Maka kita harus membuat satu landasan prinsip dalam kita membangun relasi dan hubungan kepada orang lain lillah, karena Allah. Manakala kita bangunnya karena Allah, maka selesai itu semuanya, enggak akan ada masalah. Demikian ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Wal yasu ghuluun fil khauf, sementara putus asa itu berlebihan dalam rasa takut kepada Allah. Karena dia berlebihan rasa takutnya itu, rasa putus asanya itu gulu dalam ketakutan. Tidak boleh. Gulu dalam rojak juga nggak boleh. Gulu dalam khauf juga nggak boleh. Jadi di tengah-tengah. Betul, kita ada rasa rojak, benar. Harapan dari semua pahala ya, dari semua amal soleh kita itu dibalas oleh Allah. Dan kita satu sisi takut tidak diterima amalan kita, takut maksiat kita akan takut tobat kita tidak diterima oleh Allah dan seterusnya. Nggak boleh berlebihan, itu intinya. Fal ghulu fil khaufi yantahi ila al-ya'si wa ta'isi wa taqniti min rahmatillah. Berlebih-lebihan dalam takut itu akhirnya bermuara kepada rasa putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah. Itu dia. Karena langsung takutnya banyak kali, dosa kali udahlah nggak bisa lagi nih, nggak usah tobat lagi dah, orang tobat juga nanti nggak diampuni kok. Itu berlebih-lebihan dalam rasa takut. Wal ghulu fil raja, berlebihan dalam berharap itu yufdi ilal amni min adabillah, itu membawa kepada rasa aman dari adab Allah. Ini berlebihan. Kan kita sudah sholat, kita sudah zakat, sekali-sekali maksiat kan nggak ada masalah, aman insya Allah. Gitu kan. Ini berlebihan. Akhirnya berlebihan dalam rojak, akhirnya lebih berani lagi maksiat. Kan kita sudah ada iman kok, aman insya Allah, gitu-gitu. Akhirnya dia merasa aman dari adab Allah. Ini bahaya. Walakin idza kana hadzal ya'su 'aridan lil insan laysa min an i'tiqadin bal ista'dama dambahu wa khafa minhu wa balagha bihi al-amru annahu dhanna bi jahli annahu la yughfar lahu fa hadha qad yu'dhar bi annahu su'u dhanna bi nafsihi. Nanti kita akan menjelaskan ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah, ini kalau tadi berlebihan terhadap rasa takut, itu akan berakhir kepada putus asa kan. Takut dia terhadap dosa dan maksiat yang dia lakukan, udah akhirnya putus asa, nggak mau tobat kepada Allah. Tetapi kalau seandainya dia ini kemudian tadi rasa ini gulu juga berlebihan dalam rojak, berharap, itu juga bermuara kepada rasa aman dari adab Allah. Dia iman udah ada kok, udahlah buat dosa aja pun nggak apa-apa, buat dosa ini dosa itu gitu, nggak ada masalah. Ini juga keliruan, ini nggak benar. Tetapi kalau ini al-ya'su, keputusasaan dari rahmat Allah itu muncul kepada seorang manusia bukan berdasarkan dari i'tiqadnya, bukan dari keyakinan gitu. Terkadang mungkin waswas syaitan gitu kan, udahlah ngapain lagi kau tobat itu, banyak dosamu udah banyak kali, nggak usah lagi kau bertobat, nggak usah lagi kau beristighfar, udah
Allah nggak akan ngampuni dosamu lagi. Gitu. Kalau seandainya perasaan itu bukan dari keyakinan, tapi waswas syaitan, mungkin spontanitas dia merasa begitu. Kenapa? Balista'dhama dzambahu, karena dia merasa besar kali dosanya. Bukan karena keyakinan ya bahwa Allah tidak mengampuni dirinya, bukan. Karena dia merasa dosanya udah nggak pantas diampuni oleh Allah, gitulah karena banyaknya. Wa khafa minhu, dan dia takut dari dosa-dosanya itu. Wa balagha bihil amru, dan sampai kepada perkara annahu dhanna bi jahlihi, bahwa dia menduga dengan kebodohannya, annahu la yughfar lahu, bahwa dia tidak diampuni oleh Allah baginya, bahwa Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya karena dia merasa dosaku ini udah lebih apa namanya ini udah sangat besar, sangat banyak, sehingga Allah nggak mau mengampuni lagi, nggak mau ini gitu kan. Fahada qad yu'dar, ini terkadang bisa dimaafkan bi annahu yusi'u dhanna bi nafsihi, karena dia memburuk sangka terhadap dirinya. Bukan dia buruk sangka kepada Allah, enggak. Dia merasa dosanya udah nggak layak diampuni, sudah banyak kali, udah ini gitu kan. Padahal seluas apapun, sebanyak apapun dosa kita dibandingkan dengan rahmat dan karunia Allah itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Nggak ada apa-apanya dosa kita ini dibandingkan dengan luasnya rahmat dan ampunan Allah. Tapi jangan kita pula ini berlebihan. Tapi rahmat Allah luas, Ustaz, lebih luas daripada itu yang kadang-kadang akhirnya kita merasa aman. Itu yang bahaya. Meskipun kita tahu rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa dan maksiat kita, tapi jangan pernah kita menganggap remeh dosa dan maksiat yang kita lakukan. Demikian. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Contoh wa anna Allah la yaghfiru lahu, dan dia menduga bahwasanya Allah tidak mengampuni baginya. Kenapa? Lisu'i amalihi, karena dia sudah banyak buruknya amalannya. Bukan karena dia menduga ya, bukan dia berkeyakinan bahwa dosanya ini pasti enggak, hanya semacam was-was aja, atau semacam ada duga-dugaan dia suudzon kepada dirinya gitu ya. Maka ini dimaafkan. Seperti apa? Mislul ladzi amara auladahu an yuhriquhu idza mata li syiddati khaufihi min adabillah. Seperti ada orang yang memerintahkan anaknya untuk agar mereka anak-anaknya ini membakar jasadnya apabila dia telah mati, karena takutnya dia dari adab Allah. Nanti bisa dicek dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, bahwa ada seorang laki-laki yang waktu itu sakit dan dia mengumpulkan anak-anaknya. Lalu dia mengatakan, wahai anak-anakku, dia mengatakan, ayu abin kuntulakum, aku ini bapak apa menurut kalian? Qalu anta khairu abin, engkau adalah sebaik-baik bapak bagi kami. Katanya begitu, kata anak-anaknya demikian. Tapi dia merasa bahwa dosanya udah banyak sekali, ya, sehingga dia mengatakan, lo mitu, saya aku meninggal nanti, hariquhu, bakarlah jasadku, kemudian abunya buanglah ke laut, begitulah kira-kira. Nah, ini cerita dalam hadis itu, dalam Bukhari Muslim ini. Lalu Allah SWT menghidupkan orang ini dari debu-debu yang ada itu, lalu Allah SWT berkata kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, ya, ma hamalaka ala hada, apa yang membuatmu kok begini, kau katakan kepada anak-anakmu, kau berwasiat kepada anak-anakmu agar anak-anakmu membakar jasadmu lalu debunya diterbangkan ke lautan? Qala li khaufik, karena ketakutanku kepadamu ya Allah. Qal idhab faqad ghafartu laka, pergilah engkau, aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Begitu. Ini bukan berdasarkan keyakinan dia, bukan keyakinan dari hatinya, karena rasa takutnya ya yang sangat besar terhadap dosa-dosa dan maksiatnya. Bukan ada keyakinan ya. Jadi memang harus dibedakan. Memang agak sedikit tipis sih Ustadz bedanya gitu ya, betul. Tapi kita harus bedakan aja gini. Kalau seandainya kita tidak punya keyakinan bahwa kalau dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah. Enggak ada keyakinan gitu kita. Yang ada keyakinan kita bahwa semua dosa akan Allah SWT ampuni. Tapi karena dia merasa dosanya udah besar kali, udah gede kali, udah banyak kali gitu kan. Maka dia merasa nggak diampuni oleh Allah. Itu yang seperti ini dimaafkan. Berdasarkan ini tadi dalil ini. Tapi jangan pernah ada muncul keyakinan ya bahwa dosa-dosa kita itu tidak diampuni oleh Allah. Enggak. Semua dosa akan diampuni oleh Allah. Sehingga kekufuran dan kesyirikan pun diampuni oleh Allah kalau mereka ini bertobat sebelum mereka meninggal dunia. Baik. Wasabilul haqqi bainahuma, dan jalan kebenaran di antara keduanya itu tadi. Jalan kebenaran di antara keduanya, yakni di antara berlebihan dalam rasa aman dan berlebihan dalam rasa putus asa. Apa jalan kebenarannya di antara keduanya? Kan kita mengatakan Ahlus Sunnah di tengah. Sabilul haqqi bainahuma, jalan kebenaran di antara keduanya adalah as-siratu al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus, bainal amni wal ya'si, di antara merasa aman ya dari adab Allah dan ya'si dari putus asa dari rahmat Allah.
Maka bagaimana? Fal wajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan rajian. Maka wajiblah kepada seorang hamba untuk senantiasa dia takut terhadap dosa-dosanya, rajian, dan senantiasa pula dia berharap ya pahala dan balasan dari Allah SWT, dan berharap taubatnya diterima dan diampuni segala dosanya. Itu dia. Jadi dia berusaha untuk menyeimbangkan antara apa? Takut dan harapan. Farraja'u min maqamatid din. Roja, berharap kepada Allah, itu merupakan maqamatud din. Itu merupakan kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama. Wa mimma athnallahu bihi 'alal mu'minin, dan itu perkara yang Allah puji ya terkait dengan roja itu kepada orang-orang beriman. Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka ini berhijrah dan yang mereka berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Lihat ya, mereka kan beramal soleh tuh, beriman, berhijrah, ya, berhijrah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, atau berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, dan mereka berjihad di jalan Allah. Itu kan amal soleh semua nih. Mereka berharap dari amal soleh itu semuanya apa? Rahmat Allah. Karena kita tahu bahwa bukan semata-mata amal soleh kita ini mendatangkan rahmat Allah, tidak. Ya, ini sebagai sebab aja. Karena kita masuk surga itu bukan semata-mata amal soleh kita, tapi amal soleh ini sebagai sebab terbesar Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Karena kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan semata-mata amal soleh. Dalam Al-Baqarah 218, berarti kan ada roja dong, ada rahmat, ada roja kan? Dia berharap rahmat Allah kan? Oke, tapi dia berharap rahmat Allah itu kan ada sebab gitu. Kenapa? Karena dia sudah beramal soleh, sudah begini. Wajar dong dia berharap rahmat Allah. Tapi kalau orang berbuat maksiat mengharapkan rahmat Allah, kayaknya agak jauh juga gitu kan. Memang kita harus mencari sebab juga gitu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah SWT berfirman, ya wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan juga mereka takut kepada azab Allah. Jadi mereka menyeimbangkan antara rahmat dan antara al-khauf dan juga ar-raja. Al-Isra 57. Wal khaufu min maqamatid din. Khauf juga itu merupakan hal, sebuah kedudukan yang mulia dalam agama. Wallahu athna ala awliyaihi bi annahum yakhafunahu wa yarjunahu. Dan Allah pun memuji mereka-mereka ya, wali-wali Allah, orang-orang dekat dengan Allah, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mereka berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka menyeru kepada Rabb mereka dalam keadaan penuh rasa takut dan rasa harap. As-Sajdah 16. Lihat, Allah gabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dari apa? Dari siksaan Allah. Rasa berharap apa? Berharap dari rahmat dan kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka bersegera ya dalam mencari kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Ya, wa yad'unana, dan mereka menyeru kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh harap dan rasa cemas. Berharap apa? Berharap ampunan, rahmat, dan cemas terhadap dosa, terhadap azab dan siksaan Allah karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi menyeimbangkan antara harapan dan harapan dan takut, begitu. Al-Anbiya 90. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah SWT berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka itulah yang mereka menyeru, ya, yang mereka menyeru kepada Tuhan mereka. Ya bataghuna ila rabbihim, yang mereka mencari kepada Rabb mereka. Al-wasilah, jalan-jalan. Ayyuhum aqrabu, jalan mana yang paling dekat kepada Rabb mereka. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga takut terhadap azab Allah. Lihat di sini juga bergabungkan antara raja dan al-khauf, ya. Al-Isra 57. Fahadha huwa siratul mustaqim fi hadzal maqami fala amna wala ya'sa. Ini adalah jalan yang lurus dalam maqam ini, dalam posisi ini, fala amna wala ya'sa. Jadi tidak ada rasa aman yang berlebihan dan tidak ada rasa takut rasa putus asa yang berlebihan. Wal umuru al muqtadiyatu lil amali salasatun.
ya. Wal umuru al muqtadiyati lil amali salasatun, dan perkara-perkara yang mengkonsekuensikan sebuah amalan, artinya setiap amalan harus ada 3 ini. Ini konsekuensi amal itu harus ada 3. Ya, al mahabbah rasa cinta, ar raja rasa berharap, wal khauf rasa takut. Ini dia, diseimbangkan. Jadi para ulama mengatakan itu ibaratkan seekor burung. Burung itu badannya itulah mahabbah namanya. Itu hubbu, al-mahabbah. Sementara sayap kanan dan sayap kiri itu raja dan khauf. Jadi kapan burung itu bisa terbang? Ketika dia menyeimbangkan antara al-khauf dan raja. Kan dia seimbangkan. Enggak terlalu gini jatuh dia. Sayapnya terlalu ini gitu, satu yang bekerja misalkan, atau satu yang ini, enggak bisa, harus seimbang antara kiri dan kanan. Itu dia. Sehingga ini jalan. Ini kan tiga-tiga ini satu kesatuan, satu kesatuan, satu integritas, terintegritas, ya, tersambungkan semuanya. Jadi nggak bisa satu-satu, nggak bisa dilihat secara paralel, ya. Harus dilihat secara, nggak boleh parsial, tapi semua dilihat secara sekaligus begitu. Para rasul atba'uhum ya'buduna rabbahum hubban lahu ta'ala. Maka rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka menyembah Rabbnya, menyembah Allah Subhanahu penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Jadi mereka menyembah Allah itu penuh dengan rasa cinta. Wa raja' ri rahmatihi wa fadlihi wa thawabihi, dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan karunia-Nya Allah dan pahala dari Allah. Oke. Wa khaufan min sakhatihi wa iqabi, dan mereka juga takut dari kemurkaan Allah dan siksaannya Allah. Fa ya'budunahu bi kulli hadhil ahwal wal maqamat. Maka mereka sekaligus beribadah kepada Allah ya dengan 3 keadaan ini dan 3 kedudukan ini. Jadi mereka menyembah Allah dalam penuh rasa cinta, oke, dan juga ada rasa takutnya, dan juga ada rasa rasa harapnya. Rasa takut dari siksaan Allah dan adab Allah, sehingga betul-betul mereka beribadah, nggak akan sombong mereka, dan mereka berharap rahmat Allah dan mereka mengharap rahmat Allah, karunia Allah, pahala dari Allah, sehingga mereka tidak putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Sekira itu dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan bahwa seseorang yang beribadah kepada Allah, sebagaimana dikatakan tadi, Rasul dan pengikut para Rasul, ya, itu senantiasa mengkolaborasikan, menggabungkan antara 3 tadi. Rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Bagaimana Ustaz menggabungkan ketiga ini? Begini, gabungannya begini. Ketika kita menyembah Allah, contoh sholat. Kita menyembah Allah, ya, dengan sholat kita lakukan, itu kan bentuk peribadatan kepada Allah kan. Bentuk penghambaan kita kepada Allah. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita menyembah Allah melalui sholat yang kita lakukan, kita betul-betul mencintai sholat itu. Mencintai, Allah melalui sholat yang kita lakukan. Berarti kalau kita melakukannya penuh dengan cinta kepada Allah bagaimana coba? Kalau kita melakukan, misalkan melakukan satu pekerjaan yang disuruh oleh kekasih kita, kita melakukannya penuh dengan cinta kan, seperti seorang istri memasakkan makanan untuk suaminya, karena memang rasa cinta. Makanan itu masya Allah akan lezat sekali. Kenapa? Karena memang dia memasaknya penuh dengan cinta. Coba dia memasaknya penuh dengan kekesalan, rasa benci, mungkin garamnya juga kebanyakan, gitu kan, cabainya juga nggak jelas, gitu kan. Demikian. Kenapa? Karena tidak rasa cinta. Tapi kalau rasa cinta, masya Allah. Itu. Tapi tidak hanya cinta doang, tapi juga diiringi dengan al-khauf. Rasa takut dari azab Allah, siksaan Allah. Kenapa? Karena kita khawatir jangan-jangan amalan kita ini nggak berterima. Kalau nggak berterima, apa yang terjadi? Bukannya dapat pahala, tapi dapat apa? Dapat dosa. Kita takut tidak ikhlas, takut tidak diterima oleh Allah, segala macamnya. Tapi tetap saja ada juga penyeimbangnya, yaitu apa? Rasa harap.
Ya meskipun amalan kita ini barangkali ala kadarnya lah kita katakan gitu kan. Kita sholat 4 rakaat mungkin 3 rakaat nggak khusyuk gitu. Satu rakaat pun itu khusyuknya pun separuh gitu kan. Kira-kira demikian. Tapi tetap saja kita berharap. Walaupun sholat ini ya Allah ala kadarnya begitu kan. Kita tak berharap pahala. Ya kita berharap ganjaran dari Allah dengan sholat kita yang memang kita katakanlah nggak terlalu khusyuk ya. Jangankan kita mengharapkan super khusyuk gitu. Sekedar khusyuk pun berat gitu. Kira-kira demikian. Tapi kita berharap apa? Berharap rahmat Allah ya, ampunan Allah ya, diterimanya amalan ini dan sebagainya dan sebagainya. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Amma ahlul dhalali faminhum man ya'buduhu bil hubbi faqad. Adapun orang-orang yang tersesat, maka di antara mereka ada yang menyembah Allah dengan rasa cinta doang. Seperti apa? Kajahalati sufiyah, seperti orang-orang bodoh dari kalangan sufi. Wa ghulatihim, dan orang pembesar-pembesar mereka. Wa yastakhfuna bi maqamir raja'i wal khauf, dan mereka menganggap remeh dengan perkara ar-raja, perkara mengharapkan pahala dari Allah, wal khauf, dan rasa takut dari adab dan sisa Allah. Mereka enggak terlalu peduli, mereka hanya mendominankan rasa al-hubbu, rasa cinta. Padahal itu harus diseimbangkan antara ketiganya, diselaraskan antara cinta, takut, dan harap. Begitu ya. Oke, itu selesai satu. Wa minhum man ya'buduhu birraja'. Kalau tadi kan hub, yakni orang-orang sufiyah itu terlalu menonjolkan yang namanya al-hub, rasa cinta. Wa minhum man ya'buduhu birraja'. Di antara mereka ada yang menyembah Allah dengan roja, harap, berharap ya, berharap. Kal murji'ah, seperti orang-orang murji'ah. Kalau murji'ah itu kan terlalu mendominankan rasa harapnya. Ya, sehingga mereka mengatakan la yadurru ma'al iman dambun. Dosa tidak akan membahayakan iman selama Anda ada beriman, yang nggak akan buang-buang buat ini, buat maksiat buat maksiat itu, nggak akan goyang iman Anda. Ini juga keliru kan? Seperti murji'ah itu tidak benar juga. Minhum man ya'buduhu bil mubalaghah fil khawfi kal khawarij. Di antara mereka ada yang menyembah Allah dengan penuh rasa takut, sehingga kan pelaku dosa besar pun dikafirin gitu kan. Padahal nggak berhak kafir pun dikafirkan mereka karena terlalu takut. Ini juga menonjolkan rasa takutnya. Walihada qala ba'dul ilmi, walihada qala ba'du ahli ilmi, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang menyembah Allah karena rasa cinta doang, maka dia zindiq. Zindiq dia. Wa man abadahu bir raja wahdahu fahuwa murji'un. Barang siapa yang menyembah Allah dengan penuh yang mendominankan rasa harapnya doang, maka dia adalah orang murji'ah. Wa man abadahu bil khauf wahdahu fahuwa haruriyun. Adapun orang yang menyembah Allah dengan penuh banyakkan rasa takut doang, maka dia haruriyun, itu adalah khawarij. Itu dia. Tiga-tiganya nggak benar. Kalau orang yang berlebihan dalam harap, murji'ah. Orang berlebihan rasa takut itu khawarij. Orang yang ya berlebihan dalam cinta itu adalah zindiq. Ya. Tapi kemudian waman abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja fahuwa mu'min muwahhid. Barang siapa yang menyembah Allah dengan penuh rasa cinta, rasa takut dan harap, maka dia adalah seorang mukmin yang bertauhid. Mana kita? Pilihan kita mana? Apakah terlalu menonjolkan al-khauf? Apakah terlalu menonjolkan ar-raja? Atau terlalu menonjolkan al-hubbu? Kalau menonjolkan al-hubbu, jatuh ke sufiyah. Kalau menonjolkan ar-raja, jatuh ke murji'ah. Kalau menonjolkan al-khauf, jatuh kepada al-khawarij. Tapi kita seimbangkan. Kita seimbangkan ya antara al-hubbu, ar-raja, wal khauf yang disebut oleh para ulama dengan rukun ibadah. Ya, bukan syarat ibadah. Syarat ibadah 2, ikhlas dan ittiba. Sementara ini adalah disebut arkanul ibadah. Taib. Man kanat ibadatuhu li rabbih faqat bil hubbi la yakhafu la yarju. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan modal cinta doang, maka dia tidak takut dan tidak akan berharap kepada Allah. Kalau orang beribadah hanya modalkan rasa cinta, maka dia tidak akan takut kepada apa? Kepada azab Allah. Dan tidak akan dia berharap kepada rahmat Allah. Gitu ya. Fahada diddu tariq rusul, maka ini berlawanan dengan jalan yang ditempuh oleh para rasul. Fallahu dzakara asma'ahu wa sifatihi al-muqtadiyah liraja. Allah Jalla menyebutkan, Allahu dzakara asma'ahu wa sifatihi al-muqtadiyah lirraja'i wal khauf. Allah Jalla menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mengharuskan terhadap roja, yang mengharuskan kita untuk roja kepada Allah dan mengharuskan kita untuk takut kepada Allah. Ya, kenapa? Karena kan banyak sekali, misalkan nama Allah Jalla yang kita bisa mengharap apa? Ghafur, Maha Pengampun. Rahim, Maha Penyayang. Rahman, sama penyayang pengampun. Ya, Tawab, yang Maha menerima taubat. Ya.
Jadi dengan ini kita apa ya, timbul rasa ini kan, rasa apa namanya ini, rasa takut kita. Tapi kita juga rasa harap kita, maksud saya. Tapi kita terkadang takut kepada Allah karena Allah Azza wa Jalla disebut dengan syadidul adab. Sifat Allah itu syadidul adab, ya. Intiqam dun intiqam, du intiqam, ya, yang memiliki apa namanya ini rasa yang bisa membalas segala apa namanya ini segala perbuatan yang jahat dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Bisa Allah Azza wa Jalla balas setara bahkan lebih dari itu. Gitu kan. Juga Allah punya sifat makar, meskipun sifat ini bukan sifat mutlak bagi Allah, gitu kan. Artinya ini membuat kita takut kepada Allah. Ya, jangan-jangan aku yang akan dihukum, aku yang akan mendapatkan dosa dan apa namanya ini ganjarannya. Kita rasa takut kepada Allah. Wa asna ala rasulihi birraja'i wal khauf, dan Allah Subhanahu pun ya memuji para rasulnya karena mereka ini memiliki rasa roja, harapan yang tinggi kepada Allah dengan mengharapkan rahmat, ampunan dan karunia Allah, dan mereka juga punya rasa takut dari adab dan sisaan Allah Subhanahu. Ini makamnya Rasul. Demikian. Maka kita mengikuti para Rasul yang mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Cara beribadahnya begitu. Yang menyeimbangkan rasa cinta, khauf, dan juga ada rojanya. Wa haruriyun ay minal khawarij. Haruriyun itu adalah kelompok dari khawarij. Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi wal raja' fa huwa mu'minun muwahhidun. Barang siapa yang menyembah Allah penuh dengan cinta, rasa takut juga, dan juga rasa roja. Takut, cintanya kepada, cinta kepada Allah, mencintai Allah, mencintai amalan yang Allah perintahkan, itu dia. Kemudian khauf, takut apa? Takut dari adab Allah, takut dari sisaan Allah. Raja apa? Mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat, mengharapkan pahala dari Allah, ya. Maka dia adalah seorang mukmin yang muwahhid, seorang mukmin yang bertauhid. Lianna hadha huwa siratul mustaqim fi hadzal maqam, inilah jalan yang lurus dalam fi hadzal maqam, dalam kedudukan ini. Jadi jalan yang lurus seperti itu, menggabungkan, ya, mengintegrasikan antara cinta, takut, dan juga berharap, ya. Wala amna wala iyasa, dan tidak ada rasa aman yang berlebihan dan tidak ada rasa takut yang berlebihan. Bal khaufun wa raja', bahkan takut dan harapan, fal khaufu yu'addilu raja', rasa takut itu akan menyeimbangkan rasa harapan, wa raja' yu'addilul khauf, dan apa namanya ini rasa harap itu akan menetralisir rasa takut. Gitu. Jadi diseimbangkan, ya, diseimbangkan atau menetralkan. Terlalu berlebihan, takutnya berlebihan, maka ada roja. Gak usahlah berlebihan, kan Allah Maha Pengampun, Allah memiliki banyak rahmat. Gitu kan. Kalau kita merasa aman dari adab Allah, kita takut. Allah kan sangat keras siksaannya, syadidul adab, syadidul iqab. Ini bahaya. Gitu. Jadi selalu dia apa namanya netral, tidak terlalu ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Demikian. Fal wajib 'alal insan an yasira ila Allah fi hadhil hayah bainal khaufi wal raja' wa fayarju wa yakhafu. Wa fil athar la yarju 'abdun illa rabbahu wa la yakhafu illa dambahu. Maka kewajiban seorang manusia dalam dia berjalan kepada Allah fi hadhil hayah, dalam kehidupan ini, bainal khauf war raja', di antara rasa takut dan rasa harap. Maka bagaimana? Fayarju wa yakhafu, maka dia berharap dan dia takut. Berharap apa? Berharap rahmat Allah, ampunan Allah, pahala dari Allah. Dan yakhafu apa? Yakhafu sisaan Allah, adab Allah. Wa fil asar, dalam sebuah hadis, la yarju abdun illa rabbahu, seorang hamba tidak berharap kecuali kepada Rabbnya. Berharaplah kepada Allah. Iya. Wala yakhafu illa dzambah, dan dia tidak berharap kecuali, ya, dan dia tidak takut kecuali dosa-dosanya. Dia takut apa? Takut dosa-dosanya diadab oleh Allah. Dengan itu dia diadab, dengan dosanya dia akan disiksa, dengan dosanya dia akan dipermalukan, dan sebagainya dan sebagainya. Ini terdapat perkataan ini berarti dikatakan hadis mauquf, ya, asar, ya, dari seorang sahabat, dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan oleh Al-Adani dalam kitab Al-Iman, dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, dan Ibnu Abdul Bar dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, dan juga lihat di dalam Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya asar ini banyak, ya, dilihat dan dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala rahmatan wasi'atan. Jadi kembali saya ingatkan, ya, kepada para pemirsa dan seluruh para penonton Salam TV dimanapun antum berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, ayo sama-sama kita memperbaiki cara ibadah kita yang benar. Rukun ibadah ini harus diperhatikan antara al-hubbu, ar-raja, dan al-khauf. Artinya
Dalam kita beribadah kepada Allah penuh dengan cinta kepada Allah, mencintai apa yang Allah perintahkan. Oke. Kemudian di situ kita juga memiliki ada khauf kita. Kita khawatir kalau kita nggak sholat misalkan kita akan diadab oleh Allah. Kita khawatir kalau kita tidak sholatnya benar, riak kita ada, kita takut itu nanti kita akan dengan sebab itu Allah adab, Allah siksa kita. Tapi jangan terlalu berlebihan juga, ada rojaknya juga. Gitu. Kita berharap pahala dari Allah. Meskipun amal sholat kita ini nggak khusyuk-khusyuk kali gitu kan. Tetap saja kita berharap rahmat Allah, pahala Allah, ampunan dari Allah, ya, kasih sayang Allah kepada kita. Demikian. Itu seharusnya hadir dalam setiap amalan yang kita lakukan. Dalam sedekah kita hadir itu, dalam sholat kita hadir itu, dalam baca Al-Quran kita hadir itu, ya, di dalam selawat kita kepada Nabi hadir itu, di dalam dalam qiyamul lail kita hadir itu, dalam puasa kita hadir itu, dalam haji kita hadir itu, dalam umrah kita hadir itu. Apa itu tadi itu? Al-hubbu, ar-raja, wal khauf. Saya kira itu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita bisa ketemu lagi insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu yang mudahkan kita untuk bisa ketemu di lain waktu dan terhadap apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa dimanapun berada. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.